Shalom adik-adik. Halo, apa kabar kalian? Wah, senang sekali nih kakak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan nih. Kira-kira mau belajar firman Tuhan tentang apa ya? Nah, kita mau belajar firman Tuhan tentang kasih itu murah hati. Nah, kakak akan bacakan nih ya dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-12. Adik-adik, kalau kalian di rumah ada Alkitab, tolong buka sama-sama ya sama kakak. Nah, yuk kita baca ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, adik-adik, kakak mau cerita nih tentang satu tokoh di dalam Alkitab. Yaitu kakak mau bercerita tentang seorang nabi atau abdi Allah namanya Elisa. Nah, Elisa ini dia seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Elisa ini pada waktu itu dia pergi ke Sunem ya adik-adik. Dia pada suatu hari itu Elisa pergi ke Sunem. Nah, waktu di Sunem itu dia sering singgah ke rumah seorang perempuan yang kaya. Dia sangat kaya sekali. Nah, perempuan Sunem ini sangat baik hati, sangat murah hati, sekalipun dia ini orang yang kaya, tapi dia tidak sombong adik-adik. Nah, setiap kali Nabi Elisa ini pergi ke Sunem, dia selalu mampir ke rumahnya perempuan ini karena memang perempuan yang kaya ini bersedia menyuguhkan makanan, minuman, bahkan memberikan tempat tinggal bagi Elisa. Nah, karena sering sekali Nabi Elisa ini pergi ke Sunem, perempuan ini berkata kepada suaminya, "Aku tahu bahwa orang ini adalah abdi Allah. Nah, bagaimana kalau kita membangun sebuah kamar buat dia, untuk dia tidur, dia istirahat kalau dia pergi ke Sunem." Nah, akhirnya dibangunlah kamar untuk Nabi Elisa. Nah, kemudian karena Elisa merasa perempuan ini sangat baik hati, dia berkata kepada bujangnya, namanya Gahasi, "Coba kamu tanyakan, perempuan ini sudah sangat baik kepada kita. Kira-kira apa yang dia butuhkan?" Nah, ketika Gahasi ditanya, Gahasi menjawab, mereka tidak punya anak. Jadi mereka ini sudah tua adik-adik, tapi belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Nah, kemudian Elisa ini menyuruh Gahasi untuk memanggil perempuan itu. Nah, kemudian ditanyalah, "Apa yang kamu mau dariku? Apa yang kamu inginkan? Karena kamu sudah bersusah-susah dan kamu sangat baik kepadaku." Nah, tapi perempuan itu berkata bahwa tidak apa-apa, kami tidak membutuhkan apa-apa. Tapi karena Elisa tahu bahwa dia tidak punya seorang anak, makanya Elisa berkata kepada perempuan itu, "Pada waktu yang sama, engkau nanti akan menggendong seorang bayi, engkau akan menggendong seorang anak di waktu yang sama di tahun depan." Tapi perempuan itu berkata, "Jangan berjanji seperti itu, Tuanku. Janganlah membuat janji, aku tidak berani berharap." Nah, kemudian pergilah Elisa, dan kemudian 1 tahun lagi ternyata memang benar apa yang dikatakan Nabi Elisa, bahwa perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, sangat bersyukurlah perempuan ini dan juga suaminya, sekalipun perempuan ini sudah tua dan juga suaminya juga sudah lanjut usianya, tetapi ternyata
Tuhan mendengar doa Elisa sehingga dikaruniailah mereka seorang anak laki-laki. Kemudian setelah anak ini dewasa, ketika anak ini tumbuh besar, waktu itu ketika anak ini sedang berada di ladang bersama ayahnya, ternyata tiba-tiba adik-adik, tiba-tiba dia merasa sakit kepala. Aduh, sakit kepalaku. Nah, dia teriak seperti itu. Kemudian ayahnya berkata kepada bujangnya yang di situ, pelayan-pelayannya, coba bawalah anak ini kepada ibunya. Kenapa dia? Coba kamu bawalah anak ini kepada ibunya. Nah, dibawanyalah anaknya ini kepada ibunya, yaitu perempuan Sunem tadi. Kemudian sampai di rumah, ditidurkanlah anak itu. Nah, tapi dia masih sakit adik-adik dan tidak sadarkan diri anak ini. Kemudian oleh ibunya ini dibawa ke kamar Elisa, kamar di mana biasa kalau Elisa pergi ke Sunem, dia tidur di situ. Nah, kemudian karena perempuan Sunem ini merasa sangat sedih sekali, dia naik keledai, dia pergi kepada Elisa di Gunung Karmel. Nah, dia menaiki keledai itu sendiri. Kemudian sampai di sana bertemulah dia dengan Elisa. Dan Elisa bertanya, "Ada apa, Ibu? Kenapa kamu ke sini?" Nah, kemudian dia menceritakan semuanya itu, menceritakan tentang anaknya yang sakit. Nah, tapi Nabi Elisa ini menyuruh bujangnya atau Gehazi itu untuk pergi kepada anak itu. Dan dia bilang, bawalah tongkatku ini, kemudian taruhlah di atas tubuh anak itu. Tapi perempuan itu berkata, Tuhan, aku tidak akan pergi sampai Tuhan ikut bersamaku. Nah, akhirnya adik-adik, Nabi Elisa mengikuti perempuan ini pergi ke rumahnya. Nah, di sana dilihatlah anak itu. Ternyata anak itu sudah meninggal, dia sudah tidak bernyawa lagi adik-adik. Kemudian ditinggallah Nabi Elisa ini bersama dengan anak itu sendiri di dalam kamar. Kemudian di dalam kamar Nabi Elisa ini berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong supaya anak ini diberi kehidupan lagi, diberi kesehatan. Nah, kemudian tidak lama anak ini bersin sebanyak 7 kali. Wah, luar biasa adik-adik. Ternyata doanya Nabi Elisa ini didengar oleh Tuhan sehingga anak itu bangun, dia hidup kembali. Wah, itu luar biasa ya adik-adik ya. Mujizat yang sangat luar biasa bahwa orang yang sudah meninggal Tuhan sanggup hidupkan kembali. Nah, kemudian dia memanggil bujangnya Nabi Elisa ini, coba kamu panggil ibu anak ini untuk datang kemari. Nah, datanglah perempuan itu, kemudian melihat anaknya yang bangun kembali, sehat kembali, dia sangat senang sekali, dia bersyukur sekali kepada Tuhan, dia sujud menyembah. Nah, adik-adik, itulah kisah dari Nabi Elisa bersama dengan perempuan Sunem. Nah, yang kakak mau kalian belajar dari kisah ini adalah milikilah hati yang murah hati seperti perempuan Sunem ini. Ketika perempuan Sunem ini mau mengasihi Nabi Elisa, padahal Nabi Elisa ini kan bukan siapa-siapa ya adik-adik. Dia hanya orang yang pergi ke kotanya, kemudian melayani orang-orang di situ. Tapi perempuan ini mengasihi dia. Dia punya kasih, dia punya hati yang murah hati, sehingga dia mau memberi makanan, mau memberi tumpangan, memberi tempat tidur bagi Nabi Elisa. Nah, ketika perempuan ini punya hati yang baik, punya hati yang murah hati, Tuhan melihat itu sehingga terjadilah mujizat. Yang pertama, dia ini seorang yang mandul, tapi Tuhan memberikan seorang anak. Nah, ketika anaknya ini Tuhan izinkan meninggal, Tuhan buat mujizat lagi, yaitu anak itu hidup kembali. Wah, sungguh luar biasa ya Tuhan kita adik-adik. Nah, adik-adik, marilah kita belajar seperti perempuan Sunem ini, yang punya hati yang murah hati, punya hati yang tulus, yang penuh kasih untuk kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama mama papa kita, kakak adik kita,
oma opa, kakek nenek, semuanya adik-adik yang ada di keluarga kita. Kita harus mengasihi mereka, kita harus punya hati yang murah hati. Bahkan orang-orang yang bukan saudara kita pun kita juga harus mengasihi. Teman-teman sekolah kita, teman-teman sekolah minggu kita, semua orang adik-adik Tuhan ajarkan untuk kita mengasihi mereka. Nah adik-adik, kita ayat hafalan kita ya. Kakak sudah menyediakan untuk kalian nih kertas ini ya adik-adik. Nah di sini nanti kalian tulis ayat hafalan ya. Ayat hafalan yang kakak kasih. Nah dari kertas ini tulislah ayat hafalan ini. Kemudian kalian bisa hafalkan. Selain hafalkan, cobalah kalian mengerti, cobalah kalian renungkan dan lakukan di dalam kehidupan kalian. Jadi kertas ini bisa dijadikan pembatas Alkitab ya adik-adik ya. Nah ayat hafalan kita itu terambil di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah adik-adik, itu firman Tuhan yang harus kalian hafalkan. Nah selain dihafalkan, kalian harus menghidupinya dalam kehidupan kalian. Tuhan itu udah lebih dulu mengasihi kalian, mengasihi kakak. Dan Tuhan mau kalian juga mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kalian, mama papa kalian, adik kalian, kakak kalian, dan semua orang. Itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Nah adik-adik sampai di sini dulu ya. Dah, Tuhan Yesus memberkati.